Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kali ini kita akan membahas pelajaran tematik kembali. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni alman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam, pohon dan batu bara. Disimak baik-baik ya nak. Kalian tahu kan bahwa polusi yang sudah menutupi udara seolah jadi makanan sehari-hari. Semakin lama, udara ini bisa membuat tubuh kita semakin sakit. Selain membatasi penggunaan kendaraan pribadi, salah satu solusi untuk membuat udara lebih segar adalah menanam banyak pohon. Sekarang, apa manfaat pohon? 1. Mencegah polusi udara. Udara bisa menjadi lebih sejuk dan segar dan membuat pernapasan kita sehat. Kedua, menambah cadangan air tanah. Apabila banyak pohon, maka akan semakin banyak juga air yang ada di tanah kita dan tidak akan membuat lingkungan kita kekeringan. Ketiga, menjaga populasi makhluk hidup. Bahwasanya tempat hidup hewan-hewan itu adalah pohon, maka jagalah pohon-pohon dan tanaman untuk hewan-hewan. Keempat, bisa mencegah banjir. Kelima, bisa dijadikan pembuatan kertas. Mari kita simak bagaimana pembuatan kertas tersebut. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kertas yaitu ada dua. 1. Bahan kayu dan bahan bukan kayu. Bahan kayu jenisnya yaitu bahan keras atau lunak. Sedangkan bahan bukan kayu seperti tanaman padi, rumput alang-alang, atau batang pisang. Kita lihat gambar berikut ini. Di sini pohon ditebang. Batang pohon disebut gelondongan. Akan dibawa ke industri pabrik kertas untuk diolah sehingga menjadi kertas, tisu, ataupun kardus-kardus. Apabila kertas ini telah menjadi sampah, maka bisa didaur ulang di pabrik daur ulang. Selanjutnya, sampah-sampah itu pun bisa menjadi kompos dan bisa menjadi pohon kembali. Selanjutnya, apa manfaat kertas? Kertas bisa dimanfaatkan untuk menulis, menggambar, melukis, dan mencetak. Kertas juga bisa digunakan untuk pembungkus berbagai jenis makanan. Cara menghemat penggunaan kertas. Pertama, memanfaatkan kertas bekas atau daun. 2. Memakai buku tulis atau mengeprint dokumen secara bijak. Ketiga, merawat buku agar tidak rusak atau hilang. Keempat, harus reboisasi, yaitu menanam kembali hutan-hutan yang ditebang itu agar tidak terjadi banjir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu batu bara. Setelah sebelumnya kita membahas pohon yang bisa diperbarui. Batu bara adalah batuan yang mudah terbakar, berwarna coklat tua yang dihasilkan dari tanaman darat dan air yang menumpuk dan terkubur ribuan abad lamanya. Proses pembentukan batu bara. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang berasal dari hutan basah dan berawa. Tumbuhan-tumbuhan tersebut roboh dan mati, lalu tenggelam ke dalam rawa dan tertimbun, lalu mengalami pembusukan dalam waktu yang sangat lama. Lalu terjadi pergeseran kerak bumi yang dikenal sebagai pergeseran tektonik, lalu mengubur rawa dan gambut yang seringkali sampai kedalaman yang sangat dalam. Penimbunan inilah sehingga terjadilah batu bara. Batu bara bisa diambil dengan cara dibor. Sekarang kita akan mengamati jenis-jenis batu bara. Ada jenis gambut, batu bara atau karbon, batu bara subbituminous, dan batu bara jenis lainnya. Inilah berbagai jenis batu bara. Silakan diamati baik-baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat batu bara. Pertama, batu bara bisa menghasilkan gas untuk bahan bakar solar, pembangkit listrik tenaga gas, lalu menghasilkan aluminium untuk dijadikan sebagai peralatan pertanian, dapur, dan konstruksi bangunan, lalu menghasilkan bahan bakar minyak yang kualitasnya lebih bagus daripada minyak-minyak yang ada di pasaran. Selanjutnya, bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga batu bara, produk semen, produk baja, dan pembuatan kertas. Terakhir,
Cara menghemat batu bara. 1. Menggunakan batu bara dalam porsi yang cukup. 2. Menghemat energi listrik. 3. Matikan pemanas dan penyejuk udara. Ganti dengan memakai baju hangat atau kipas terbuat dari kayu. 4. Menggunakan transportasi dengan bijak. Hanya itu dari Ustadzah. Semoga dapat dipahami. Selamat mengerjakan tugasnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.